Zaman dahulu, bangsa Arab sebenarnya masih mengikuti ajaran moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengenal Ka'bah sebagai rumah suci dan tempat beribadah kepada Allah. Saat itu, Ka'bah dijadikan pusat ibadah dan orang-orang yang datang ke sana melaksanakan tawaf serta mengingat Allah semata. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid ini mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Generasi demi generasi makin jauh dari petunjuk yang benar, sehingga nilai ketauhidan ini semakin memudar dalam kehidupan mereka. Awalnya, seorang tokoh bernama Amr bin Luhai yang terkenal terpandang di kalangan Quraisy membawa patung dari negeri Syam, lalu meletakkannya di sekitar Ka'bah. Niatnya hanya menjadikan patung itu sebagai perantara atau wasilah dalam berdoa kepada Allah. Namun, lama-kelamaan, perantara itu malah dijadikan tujuan utama. Orang-orang mulai mengagungkan patung tersebut, memberi sesajen, bersujud kepadanya, bahkan menjadikannya sesembahan. Dari situlah, perlahan-lahan, masyarakat Arab meninggalkan ajaran tauhid Nabi Ibrahim dan terjerumus ke dalam syirik besar. Hingga akhirnya, di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah secara bersamaan. Selain masalah akidah, kehidupan sosial bangsa Arab kala itu juga penuh dengan kegelapan. Mereka terpecah menjadi banyak kabilah dan suku, dan ikatan kesukuan itu sangat kuat, sehingga seringkali terjadi peperangan hanya karena masalah-masalah sepele. Kedudukan perempuan juga sangat rendah. Banyak di antara mereka diperlakukan tidak adil, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap mereka membawa aib bagi keluarga. Poligami dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa aturan, tanpa batasan, sehingga perempuan benar-benar tidak memiliki kedudukan yang layak dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, mayoritas bangsa Arab adalah orang pedagang. Mereka terbiasa melakukan perjalanan jauh melewati gurun, membawa barang dagangan dari Syam hingga Yaman. Kota Mekah dijadikan pusat utama dalam pedagang, sehingga tempat itu menjadi persinggahan kafilah dagang. Karena itulah, Mekah tidak hanya dikenal sebagai pusat spiritual, tapi juga sebagai pusat ekonomi yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai penjuru. Meski aktif berdagang, masyarakat Arab juga terbiasa melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti bermain judi, minum minuman keras, serta pesta pora dianggap hal yang biasa. Bahkan sering dipamerkan dengan bangga. Orang yang pandai mabuk-mabukan atau berjudi justru dianggap keren dan dihormati oleh sebagian masyarakat. Padahal, semua kebiasaan itu makin menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran moral dan jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Maka, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang kacau dan penuh kemaksiatan, penuh kezaliman, dan kesyirikan, Allah Ta'ala menghendaki rahmatnya. Allah mengutus seorang manusia mulia yang dikenal jujur dan amanah sejak muda untuk menjadi penerang di tengah kegelapan. Beliaulah Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah terakhir yang diutus untuk mengembalikan manusia kepada cahaya tauhid dan menyelamatkan mereka dari kesesatan.